Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniati dari UPTD SMPN 1 Sokobana, calon guru penggerak angkatan 8 dari kelas 125A. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata dari modul 1.1 penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang pertama, saya merasa senang sekali karena dapat melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Yang kedua, saya merasa bangga karena dengan mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya mendapatkan pemahaman tentang pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, serta menemukan ide-ide baru dalam melaksanakan peran saya sebagai seorang pendidik. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, mengubah metode pembelajaran pada beberapa materi pembelajaran bahasa Inggris yang awalnya teacher center menjadi student center. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menuntun murid untuk berpikir kritis. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran yang memungkinkan murid untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan semua warga sekolah dalam rangka penanaman penilaian agama, budaya, dan budi pekerti. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik. Yang pertama, membangun pembiasaan atau budaya positif di sekolah. Di antaranya yaitu 1. Pembiasaan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Kedua, pembiasaan meminta maaf saat melakukan kesalahan dan berterima kasih pada saat menerima kebaikan orang lain. Ketiga, pembiasaan berdoa dan membaca surat pendek di awal jam pertama. Keempat, pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal jam pertama. Kelima, pembiasaan berjabat tangan pada guru sebelum pulang sekolah. Sedangkan pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik yang kedua, yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang pertama, pembelajaran dengan diselingi permainan. Kedua, pelaksanaan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran yang menuntun anak didik atau murid untuk berpikir kritis. Aksi nyata di kelas implementasi dari modul 1.1. Yang pertama, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memiliki ide dalam merancang pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris yang pada awalnya saya sampaikan secara konvensional. Salah satu materinya yaitu reading dan writing. Yang kedua, dalam rangka mengenalkan dua materi tersebut, saya akan memanfaatkan alam sekitar dengan mengajak murid belajar sambil bermain di taman sekolah secara berkelompok. Yang ketiga, langkah awal saya akan meminta murid menuliskan beberapa tanaman favorit mereka yang ada di taman sekolah, kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan. Ini dalam rangka mengenalkan konsep writing. Rangkaian pelaksanaan yang saya lakukan yaitu yang pertama perencanaan, kedua penerapan, dan yang ketiga adalah refleksi. Proses perencanaan yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Perencanaan selanjutnya yaitu saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Berikut ini adalah
penerapan membangun pembiasaan atau budaya sekolah, yaitu dengan pembiasaan 5S, senyum, salam, sopan, santun, yang dilakukan di pagi hari pada saat anak didik tiba di sekolah. Penerapan membangun pembiasaan atau budaya sekolah selanjutnya yaitu pembiasaan meminta maaf saat melakukan kesalahan dan berterima kasih pada saat menerima kebaikan dari orang lain. Penerapan pembiasaan atau budaya sekolah yang selanjutnya yaitu pembiasaan berdoa dan membaca surat-surat pendek di awal jam pertama. Penerapan pembiasaan atau budaya sekolah selanjutnya yaitu pembiasaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di awal jam pertama. Pembiasaan atau budaya sekolah selanjutnya yaitu pembiasaan berjabat tangan pada guru sebelum pulang sekolah. Penerapan pelaksanaan pelajaran di kelas. Yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas pada awal kegiatan pembelajaran. Penerapan pelaksanaan pembelajaran di kelas selanjutnya yaitu belajar sambil bermain. Penerapan pelaksanaan pembelajaran di kelas selanjutnya yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dan penerapan pelaksanaan pembelajaran di kelas yang terakhir yaitu pembelajaran yang menuntun murid untuk berpikir secara kritis. Tidak lupa saya melakukan kegiatan refleksi terkait pembelajaran yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati Ningsi, guru matematika UPTD SMPN 1 Sokobana, yang juga merupakan rekan sejawat dari Ibu Kurniati selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang bagaimana selama ini Ibu Kurniati melaksanakan kegiatan pembelajaran selama di sekolah ini. Sejauh yang saya ketahui, beliau sudah mencoba selama ini sudah senantiasa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid atau menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Yang mana di situ beliau juga seringkali menggunakan alam sekitar sebagai media pembelajaran, sehingga saya melihat murid begitu antusias dan tertarik mengikuti pembelajaran beliau. Dan juga saya juga pernah memperhatikan ya bahwasanya pembelajaran yang beliau laksanakan itu sudah sangat sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman murid pada masa sekarang. Salah satu contohnya beliau juga sering menggunakan game-game sepertinya pada pelaksanaan ujian seperti itu. Jadi beliau sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam, menggunakan lingkungan sebagai media dan juga kodrat zaman murid, yang mana di situ disesuaikan dengan perkembangan murid di masa sekarang seperti itu. Kemudian satu hal sepertinya kalau saya perhatikan juga siswa juga sangat antusias dan tertarik dengan metode-metode pembelajaran yang beliau laksanakan selama di kelas. Sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.